Jemaat seisi rumah yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus dari kematian. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2, Ku berbahagia. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di depanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 dan 2. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat cenindra, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Pengakuan dosa dan berita pengampunan. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah kami yang telah mati dan disalibkan di bukit Golgota, dan yang telah bangkit dari antara orang mati. Kami percaya akan firman-Mu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Namun, kami sering sekali mendukakan Tuhan dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang tidak benar. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon pengampunan daripada-Mu. Kasihanilah dan mampukanlah kami untuk meninggalkan segala kejahatan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan 2, tabuh gendang sambil mengumpulkan persembahan. Karya besar yang agung benar.
Bernyanyi riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Sinode nomor 261 ayat 1 sampai 2. Mari menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Ya ezumanye fasambata ma o esumanye Yehova ma andaka fa o zumanye ni o hemagama. Ya ezumanye fasambata Mari kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita Bapa, oleh karena kasih sayang-Mu buat kami. Terlebih 1 minggu yang kami sudah lewati. Begitu banyak berkat yang kami Tuhan nikmatin. Kami sungguh patut untuk bersyukur dan berterima kasih. Saat ini kami Tuhan, kami datang di bawah kaki-Mu, mempersembahkan sebagian yang Tuhan telah berikan kepada kami di 1 minggu yang kami sudah lewati. Terimalah persembahan kami ya Bapa. Jadikanlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Engkau. Dan ajarlah kami terus Tuhan, untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Engkau. Terlebih kehidupan kami ini, biarlah selalu berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami bawa persembahan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami boleh dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan sabdamu. Dan kami mohon kepadamu, Engkau yang datang di antara kami, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa kami satu di dalam Engkau. Ini kami Tuhan, dan firman yang hendak kami baca dengar, kami pertaruhkan dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada permulaan bulan Mei ini, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 16, ayat yang ke-31 sampai yang ke-36. 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai 36. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Pujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Shalom Bapak Ibu. Dalam hidup ini, kita masing-masing memiliki tujuan. Bahkan dalam keadaan pandemik sekarang ini, setiap orang masih memiliki tujuan. Maka menurut saya, orang-orang yang tidak memiliki tujuan adalah orang yang putus pengharapan. Dan biasanya orang putus pengharapan itu lebih cepat mengalami penyakit dibanding orang yang tetap optimis. Maka saran saya yang paling pertama Bapak Ibu, dalam masa-masa pandemik ini, tetaplah miliki pengharapan. Itu akan menolak segala bentuk penyakit sebenarnya. Ya, Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi tujuan hidup kita itu sebenarnya dibentuk oleh banyak hal. Dibentuk oleh keadaan kita, pendidikan kita. Tetapi yang pasti bahwa setiap orang memiliki tujuan hidup. Kalau ada orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup juga, maka orang-orang itu tidak memiliki semangat. Ya, makanya nanti kalau kita suka melihat orang yang baru jam 10 sudah muak, lalu jam 11 sudah lapar, jam 2 lapar lagi, jam 4 lapar lagi, lapar terus hidupnya karena tidak punya tujuan hidup sebenarnya. Jadi kayak ada ungkapan kan, hidupnya hanya untuk makan. Jadi itu. Maka Bapak Ibu yang pertama sekali, mari kita pikirkan kembali. Dalam keadaan duduk di rumah masing-masing pada pagi hari ini, pikirkan kembali. What's your goal destination? Hadia ni game-game bahadia game tahu bahwa uriad. Hezono malu daukat. Rata-rata orang di dunia tujuan hidupnya adalah bagaimana mendapatkan kebahagiaan, bagian kesuksesan, kesenangan, sukacita, yang juga rata-rata sering kali diidentikan dengan uang. Sehingga ada lagu sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang. Bahkan di antara pandemi ini Bapak Ibu ada yang korupsi juga, dana BLT. Jadi jangan salah. Ternyata memang relasi antara kemanusiaan dengan rasa keinginan memiliki uang tidak bisa dikalahkan oleh pandemi virus corona ini. Percayalah, mari kita lihat nanti. Saya bukan pesimis, tapi mari kita lihat setelah pandemi ini selesai. Kita akan temukan sebagian orang korupsi. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di sebuah koran internet di Garut ada satu kecamatan yang dibagi bantuan, lalu kemudian ada di situ semacam keluhan bahwa ayam yang dikirim sudah mulai busuk, tempe yang dikirim juga busuk, wortel yang dikirim juga busuk, lalu mereka menaksir berapa harga itu sebenarnya hanya 100.000, walaupun dalam panduannya 200.000 ke kepala keluarga. Pertanyaan Bapak Ibu, tujuan hidup Anda apa? Di tengah pandemik apa juga tujuan Anda adalah uang? Daud menyadari dengan baik bahwa ternyata kemewahan, kekayaan, kuasa, jabatan bukanlah tujuan hidup. Itulah yang kita dengarkan dari kitab 1 Tawarik pada pagi hari ini.
Kitab ini bersama dengan kitab Raja-Raja menceritakan kepada kita bahwa ketika Yerusalem telah ditaklukkan dan Daud telah bertakhta di Yerusalem, dia berpikir dari mana ini semua datang. Dan dia dengan sadar bahwa semua kebaikan hidup yang sedang dia alaminya itu datang dari Tuhan. Daud sadar bahwa penaklukan Yerusalem dan bersatunya Israel pada saat itu yang ke-12 suku bukan karena dirinya sendiri, atau karena kehebatan para panglima perangnya, atau karena kehebatan para serdadunya, tapi karena Tuhan. Oleh karena itu ketika dia melihat sekelilingnya dan dia merasa bahwa dia memiliki satu beban. Apa beban Daud pada satu Bapak Ibu? Karena tabut Allah tidak ada di Yerusalem. Dia berada di kota lain. Dan dalam kitab 2 Raja-Raja diceritakan di sana bahwa Daud kemudian menyuruh orang menjemput tabut itu. Apa yang kita pelajari di sini? Bahwa Daud sekali lagi sadar Bapak Ibu. Sekalipun hidup ini seolah-olah berisi dengan berbagai-bagai kemewahan dunia, ketika itu tanpa Allah, maka itu akan sia-sia. Di awal-awal pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, yang pertama sekali pemerintah bangsa-bangsa di dunia yang terkena adalah wakil presiden Iran kalau saya tidak salah. Lalu kemudian ada presiden Brazil. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang tidak dilakukan oleh Badan Kesehatan negara mereka untuk memproteksi para orang-orang ini. Tapi ketika virus itu datang, no one knows. Tidak ada yang tahu. Tapi beberapa hari yang lalu juga ketika saya ke pasar, saya melihat ada gelandangan samping jalan, anak-anaknya tidak pakai celana. Saya kadang-kadang berpikir, Allah itu adil. Bukan saya berkata bahwa dia layak dan ini tidak layak. Tapi disitulah Anda tahu bahwa Anda tidak berhak atas diri Anda. Yang berhak atas diri Anda adalah Allah. Daud dengan sadar dan yakin, without God, anything will be empty. Tanpa Allah, segala sesuatu akan terasa seperti lubang kosong dalam kehidupan. Maka setelah dia menyuruh orang menjemput tabut itu, lalu tabut itu sampai ke Yerusalem, inilah pasal 16 yang kita baca ini sebagian tadi perikop di bagian akhir ini. Daud mengumandangkan mazmur puji-pujian kepada Allah, betapa ia menyadari bahwa perjalanan tabut itu juga ke Yerusalem semata-mata karena Allah. Apa yang dituturkan oleh Daud Bapak Ibu? Yaitu bahwa kehadiran tabut itu adalah kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan ditandakan oleh tabut. Lalu pasti Anda bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa mengatakan kepada orang lain bahwa saya juga merasakan kehadiran Tuhan? Banyak orang sekarang Bapak Ibu memasang berbagai aksesori kekristenan di rumah. Tidak berarti bahwa tidak boleh pasangnya. Tapi pertanyaan, apakah Anda memasang salib, gambar Tuhan Yesus, gambar Maria, gambar apalah? Benar-benar karena Anda yakin bahwa seluruh rumah ini harus diproteksi oleh Allah, or just to show to the peoples yang datang ke rumahmu, ya kami ini Kristen. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Ketika Daud memohon kepada Allah agar tabut itu dipindahkan ke Yerusalem, dia menangis dalam doanya dan apa katanya? Aku sudah tinggal di istana yang besar, tetapi engkau tinggal di luar di bawah tenda. Jadi dia menyadari bahwa dirinya itu nothing kalau nggak ada Allah. Nah orang Kristen sekarang enggak Bapak Ibu. Ini pun di hidung sekarang pun ada yang pasang tindih salib loh. Ya. Tapi pertanyaannya, itu beneran karena dia ingin hidungnya dikuasai oleh salib Allah, atau untuk menyatakan bahwa hidungnya itu dijual murah? Seperti Yudas yang baru kita dengar beberapa minggu yang lalu. Salib itu bisa dijual 30 keping perak Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Anda menunjukkan itu? Bahwa Anda memang merindukan Allah dalam kehidupan Anda seperti Daud. Maka sebenarnya tidak harus aksesori yang banyak. Tidak perlu. Anda cukup menunjukkan cara hidup yang benar. Kalau kata Daud tadi,
ketunjukan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Anda akan berkata, Pak Pendeta, ini kadang-kadang benar nggak sih? Ini kita lagi masa-masa pandemi ini, segala sesuatu berkekurangan, masa disuruh bersukacita? Justru di saat-saat seperti ini Anda dituntut lebih banyak untuk mengenal Allah. Dan mereka yang berada bersama dengan Allah dan yakin sepenuhnya bahwa Allah adalah pemilik kehidupan mereka, dalam keadaan apapun mereka akan bersukacita. Itu persoalannya. Sanggup nggak Anda merefleksikan salib yang ada di dinding rumah Anda sekarang ke dalam kehidupan Anda? Bagi kita, seperti kata Paulus nanti, bagi sebagian orang salib itu adalah hukuman. Tapi bagi mereka yang percaya, itu adalah keselamatan. Bada Allah wawadannya, bada Allah tulo ita. Ada sidruhu nihakeliso ita, mama badai mana? Ya, biru-biru gigi corona ba, apa ya badan? Panofu besar awal ulu ita bahari minggu. Bagaimana telah dibuat kedania demi bami. Hati-hati Bapak. Itu yang ketiga Bapak. Tandailah kehadiran Allah dalam hidup. Yang keempat, tetaplah percaya dalam masa-masa ini bahwa perlindungan Tuhan adalah satu-satunya perlindungan yang abadi dan kekal. Tadi dikatakan di situ bahwa dengan kehadiran tabut itu, Israel menjadi yakin bahwa Israel akan terlepas dari bangsa-bangsa lain. Selamatkanlah ya Tuhan Allah penyelamat kami, kumpulkanlah, lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur. Jadi beha ole-ole ita vanulu walangi na itarato sasa kese. Manda bezatonia ununi handre, ba tingah ununia usafefu. Ketika lagi terjadi keadaan tidak baik, suara itu merdu dan lantang mencari Tuhan. Tapi ketika baik-baik saja, lulu, gua. Kebanyakan seperti itu. Jadi dia katakan di sini tadi, nanti kalau dia sudah lepaskan dan selamatkan engkau, bersyukurlah. Ya, ada satu cerita Bapak Ibu, ada seorang yang memanjat pohon kelapa. Lalu ketika dia sudah sampai di atas pelepah yang paling tinggi dan kelapa-kelapa sudah diturunkan, tiba-tiba terjadi hujan yang deras dan angin yang kencang. Lalu dia mulai turun perlahan-lahan. Tapi karena pohon kelapa ini berlumut, maka dia takut licin dan tergelincir jatuh. Oleh karena itu ketika dia pelan-pelan turun mulai dari atas, dia katakan, Tuhan, asalkan saya sampai ke bawah, saya punya babi ya, yang ukurannya 4 alisi. Saya akan berikan kepadamu nanti Tuhan. Dia geser Bapak Ibu. Udah 1/4 turun, dia ganti. Tuhan, nggak jadi yang 4 tadi. Saya ganti dengan yang baru lahir, masih montok. Ya. Lalu dia geser. Setengah, dia lewati. Dia geser. 1/4 lagi turun. Tuhan diganti, nggak jadi babi tadi. Ada ayam jantan saya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika tinggal 1 depa lagi ke bawah? Dia bilang, Tuhan gak jadi, nanti saya kirim aja ke gereja untuk Pak Pendeta 2 biji kelapa. 2 buah kelapa. Orang-orang Bapak Ibu ketika dalam keadaan terdesak, doanya manis sekali kepada Tuhan. Kalau bisa bercucuran air mata, ingus pun bisa keluar. Tapi berapa banyak orang yang bersyukur ketika terlepas dari itu. Itu yang dikatakan oleh Daud kepada kita pada pagi hari ini. Ketika engkau berada dalam keadaan baik-baik saja, jangan lupa, it's not because of you and your power and your strength, tapi itu karena Allah. Haberwa omaslowalangi, andrewa hakenia ta owawa edededa, simane migumalkadre jubilate. Elohania baba owawa dede sifalukan rauga biolifuge Yehova. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, mereka yang hidup bersama dengan Allah, mereka terus memupuk harapan mereka bersama dengan Allah. Saya sudah pernah menyampaikan ilustrasi yang terakhir ini, tapi benar-benar ini selalu menguatkan saya dalam keadaan masa-masa kritis begini Bapak Ibu. Ada seorang nenek tua, ibu tua, dia pergi berlayar ke pulau seberang. Ketika sampai di pelabuhan, dia naik kapal, lalu kemudian duduk di buritan, lalu kemudian kapal pun berjalan. Di tengah perjalanan, kapal itu mulai diserang oleh ombak dan badai. Lalu
Ada suara dari kapten, pakai pelampung, baju pelampung. Lalu kalau engkau dekat sekoci, dekatkanlah dirimu ke sekoci. Tapi ibu ini tidak pergi kemana-mana, dia tetap duduk di situ. Lalu sang kapten kemudian mengecek setiap orang penumpang. Dan ternyata dia menemukan ibu ini. Apa yang dia temukan di situ Bapak Ibu? Ibu ini sedang bernyanyi, menyanandungkan lagu-lagu pujian. Lalu kapten ini bertanya kepadanya, "Ibu, kenapa engkau tidak cari baju pelampung atau engkau tidak pergi ke dekat sekoci?" Katanya begini, "Ada 2 orang yang kukasihi dalam hidupku, Pak Kapten. Yang pertama, suamiku. Dan dia sudah meninggal. Sudah ke surga. Jika kapal ini karam, aku akan bertemu dengannya di surga. Orang kedua yang paling kukasihi di dunia adalah anakku, satu-satunya perempuan yang kumiliki di seberang laut. Dan jika kapal ini tidak karam dan sampai di pelabuhan seberang, aku juga akan bertemu orang yang sama yang aku kasih." Paulus berkata, baik hidup maupun mati, kita adalah milik Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Berapa banyak di antara kita yang sedang beribadah di rumah pada pagi hari ini menyadari hal itu. Bahwa entah karena corona, entah karena kelaparan, entah karena pandemik apapun, tidak ada yang memisahkan kita dari Allah. Persoalannya, ada no valembra akhirnya, bama. Itu persoalan. Kalau Anda sudah dilekatkan kepada Allah, maka dia akan menjadi benteng perlindungan dan benteng pertahanan. Persoalannya, banyak orang tidak pernah melekatkan diri kepada Allah. Seperti Daud yang selalu mencari bagaimana kehidupan ini lebih baik jika Allah bersama-sama dengan engkau. Memang nanti Bapak Ibu, Daud tidak berhasil membangun bait suci. Tapi lihatlah, keinginannya itu yang besar. Untuk mencari Allah, sekalipun dia adalah raja yang besar. Maka Bapak Ibu, kita tidak tahu berapa lama pandemik ini akan tinggal bersama dengan kita. Dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Allah tetap bersama kita dalam keadaan apapun. Maukah Anda bersama dengan Allah? Atau tidak? Persoalannya bukan apa yang akan Anda hadapi besok. Tapi dengan siapa Anda menghadapi hal itu esok. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita bersama dengan Allah. Dan kiranya apa yang kita dengar hari ini menolong kita lebih banyak lagi untuk mengerti. Sama seperti Daud mencari Allah melalui kehadiran tabut, demikian juga kita mencari Allah setiap hari. Oh ya so yang avale besar, babai bezi sampai ada tahu ya. Hajada, famatime, imani Yesus, famatime sama rifiau, fully ya orang tu. Bukan karena dia punya dan dia bisa. Tapi karena engkau menunjukkan kemauanmu untuk datang melekatkan diri pada Allah. Percayalah, Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagi siapa yang berseru kepadanya, mereka akan mendapatkan perlindungan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Betapa engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap dibaharui, untuk tetap mengerti bahwa Allah bersama dengan kami, bahkan dalam masa-masa buruk sekalipun. Sama seperti Daud yang terus mencari engkau, demikian juga engkau mengharapkan kami dalam kehidupan ini terus mencari engkau waktu demi waktu. Bukan karena ada masalah, bukan karena ada pencobaan, tetapi karena kami membutuhkan engkau waktu demi waktu. Oleh karena itu Tuhan, firman yang kami dengar ini, mari tanamkan dalam hati kami, agar kami semakin mengerti kehadiran Allah dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, kendaliku
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Satuan Kristo Amakero Deli. Shalom Bapak Ibu. Warta Jemaat Minggu tanggal 3 Mei 2020. Pelayan firman Tuhan pada hari ini Bapak Pendeta David Saksila CMTH, Liturgos Bapak Satuan Kristo Amaleo Harefa, dan petugas lainnya dapat kita baca di warta jemaat yang telah dibagikan. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan firman Tuhan pada Minggu 10 Mei 2020, Bapak Pendeta Jemaat Pendeta C.E. Junarto La Rosa STH, Liturgos Bapak Satuan Kristo Amasindin Duru, dan petugas lainnya nanti dapat kita baca di warta jemaat. Warta jemaat berikutnya yang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran Natasha Putri Waruwu, Bapak Ama Ian Raha, Bapak Ama Abigail Raha, Analita Harefa, Mei Berkat Laia, Aldo Nitehelase, Ibu Ina Chandra Maduwu, Ibu Ina Ivana Gea, Ibu Ina Elgin Waruwu, Ibu Ina Joy Salawa, Bapak Ama Haga Zendrate, Ibu Ina Grace Mendreva, Neti Herawati Laube, Beza Aro Zilibu, Bapak Ama Ivana Gea, Jason Immanuel Halawa, dan ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Ama Ina Brina Waruwu. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 1, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Bapak Ibu mari sekalian kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Allah, karena pada hari Minggu ini kami masih bisa berkumpul bersama. Sekalipun kami tinggal di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur karena kami boleh menyatukan suara kami dari tempat yang berbeda kepadamu Allah kami yang satu. Oleh karena itu kami menaikkan kembali permohonan kami dan syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Dengan berbagai kerinduan kami dalam masa-masa sulit ini, kami berdoa kiranya Allah yang terus menaungi kami dengan kasih setia,
Terlebih-lebih Tuhan dalam keadaan sekarang di mana semua serba kesulitan dengan berbagai keadaan krisis karena virus dan pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya seperti firman yang telah kami dengar pada hari ini, bahwa tidak ada sukacita yang lain selain di dalam Allah. Dan Allah yang membuat segala keadaan menjadi penuh dengan sukacita bila kami tetap tinggal di dalam Allah. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kami umat-Mu yang beribadah dari rumah kami masing-masing. Tolong kami Tuhan dalam berbagai-bagai pergumulan kami, dalam berbagai-bagai sukacita dan duka cita yang kami alami. Kiranya Tuhan yang tetap menemani kehidupan ini. Tuhan yang menolong kami dalam pergumulan kami, entah itu secara pribadi, keluarga, entah dalam pekerjaan. Kiranya Allah yang tetap bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang dalam keadaan sakit dengan berbagai kelemahan fisik. Kiranya Allah yang tetap memelihara, Allah yang menumpangkan tangan yang penuh kuasa. Terlebih-lebih kami berdoa untuk setiap orang yang berada di rumah atau di rumah sakit, yang sedang statusnya ODP, PDP, apalagi mereka yang benar-benar sedang kritis di rumah sakit karena virus COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya Allah yang menumpangkan tangan yang penuh kuasa, obat-obatan yang dimakan, diminum, diinjeksi, atau dibalurkan ke tubuh, menjadi satu cara Allah untuk mempercepat proses pemulihan. Kami berdoa untuk seluruh tenaga medis sebagai garda terdepan dalam membasmi virus ini. Kami memohon kiranya Allah yang memperlengkapi mereka dengan berbagai-bagai pengetahuan, hikmat, dan kebijaksanaan. Berikan mereka juga kesehatan yang baik agar mereka mampu merawat dan melayani seluruh pasien yang ada di rumah sakit dengan penuh sukacita. Kami juga memohon kiranya Engkau menimbulkan kesadaran kepada setiap orang untuk dapat mempraktikkan social distancing dan physical distancing pada masa-masa ini dengan penuh takut akan Tuhan, bukan karena kami takut pada pemerintah. Kami percaya bahwa Allah akan bersama dengan kami melalui masa-masa yang sulit ini. Kami percaya bahwa kami akan bisa keluar sebagai pemenang karena Allah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk seluruh hamba-Mu yang melayani di Jemaat BNKP Bekasi. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari Bapak Pendeta dan keluarga dan seluruh majelis, Sotone Keriso dan ketua komisi-komisi serta berbagai-bagai unit pelayanan lain. Kiranya mereka juga tetap saling melayani dan mendukung dalam masa-masa ini, dan kiranya masa-masa ini menjadi semakin penyemangat Tuhan dalam melayani Engkau. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, terlebih-lebih untuk Bapak Presiden yang juga memikirkan dengan keras bagaimana cara mengatasi COVID-19 ini di negara ini. Yang berdoa kiranya Engkau memberikan dia hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya ia mampu melakukan dan mengemban tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dan kiranya seluruh menteri di jajaran kabinet dapat mendukung beserta dengan seluruh gugus tugas dan orang-orang yang bekerja bersama dengan beliau. Kiranya Allah juga memampukan dan memberikan kekuatan kepada seluruh pemerintah di provinsi, kabupaten, kota, bahkan di kecamatan, kelurahan, dan desa. Kiranya Allah menolong mereka bersama untuk dapat bergandengan tangan, tidak hanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan, tapi bersama-sama agar kami bisa keluar dari keadaan yang sekarang ini. Kami berdoa untuk para pimpinan gereja dan seluruh pendeta di BNKP, dimanapun mereka melayani pada hari ini. Kiranya Allah menolong mereka juga Tuhan dalam melakukan berbagai-bagai kegiatan pelayanan, dan kiranya melalui pelayanan dilakukan oleh para hamba-Mu, banyak orang-orang yang semakin dipersiapkan untuk menghadapi kenyataan kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya apapun yang kami kerjakan, walaupun kami tidak bersama dengan Engkau di rumah-Mu, tapi kami percaya bahwa Allah bersama dengan kami, karena Engkau berkata, aku tidak sekali-kali meninggalkan Engkau, aku akan kembali kepadamu, Engkau itu milikku. Maka kami percaya pada janji itu, dan kami percaya bahwa Allah akan terus bersama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengharapkan hati dan pandangan kita kepada Allah, dan mari kita menjadi saksi bagi Allah dalam perjalanan kehidupan, terlebih-lebih dalam masa pandemi ini, dan marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Tuhan,
memberkati engkau dan mengasihi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Mari kita bersatu dulu sejenak. Demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yahum.